Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Selamat pagi, Kak. Terima kasih. Apa kabar? Sehat semua? Sehat, Pak. Baik, tadi kita sudah berdoa bersama. Bersyukur kehadirat Tuhan kita ucapkan atas kasih-Nya kepada kita. Pada hari ini kita sudah bisa memasuki PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Hanya 25% dari jumlah siswa, yang artinya kita hanya bisa 9 orang dengan jarak 1,5 meter. Kemudian kita tadi sudah mencuci tangan, kemudian menyemprotkan sanitizer, dan kita semuanya memakai masker. Tapi baiklah Bapak dulu supaya lebih jelas suaranya, karena jaraknya jauh juga, membuka masker Bapak dulu. Karena Bapak akan menerangkan pembelajaran supaya lebih jelas anak-anak ya. Nah, jadi Tuhan itu baik. Kita semua masih dalam keadaan sehat di saat berlangsungnya pandemi COVID-19. Kita tidak ada yang kena dan tertular. Berarti kita selalu diberkati oleh Tuhan dan menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih. Hari ini kita mulai pelajaran kita, mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya anak-anak? Baik, terima kasih. Kita melihat dulu buku LKS, karena kita sudah akan mengikuti UTS atau ujian tengah semester maupun PTS, penilaian tengah semester. Maka hari ini setelah kita mempelajari pelajaran kita melalui buku tema, sudah selesai tema 1 dan tema 2, kita ambil dulu LKS yang baru dibagi. Lihat anak-anak halaman 3. Halaman berapa anak-anak? Baik. Saya bacakan di sini apersepsi. Nah, lihat. Nah, tadi kita sudah berdoa dan pembukaan. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kita. Sekali lagi Bapak ulangi, adalah LKS halaman 3. Jadi bagi anak-anak kami yang di rumah, lihat nanti LKS halaman 3. Saya bacakan apersepsi. Dengarkan anak-anak dengan baik. Pernahkah kamu membaca teks dan dengan mudah memahami isi teks tersebut? Secara umum, setiap jenis teks atau paragraf memiliki ide pokok. Anak-anak, memiliki apa? Bagus, semangat ya. Hal tersebut yang membuat kamu mudah memahami isi teks. Ide pokok adalah gagasan yang mendasari sebuah cerita. Jadi gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Itulah dia. Nah, ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Disajikan ke dalam bentuk apa anak-anak? Kalimat utama. Ide pokok terdapat di awal, di akhir, atau campuran. Ide pokok terdapat di sebut awal ya, awal, akhir, atau campuran. Nah, selain ide pokok dalam suatu paragraf juga terdapat kalimat pengembang. Terdapat apa? Kalimat pengembang yang merupakan penjabaran dari ide pokok. Guna memperdalam pengetahuanmu mengenai ide pokok dan kalimat pengembang, mari kita cermati materi pada pembelajaran berikut. Lihat nah, halaman 4. Pendalaman materi A. Ide pokok dan kalimat pengembang. Bisa suaranya yang kuat nanti ajar ya, membacakannya nak. Oke, baiklah. Bapak saja membacakan. Karena keterbatasan ini, kalian mendengar dan menyimak dengan baik. Sebelum Bapak terangkan, Bapak bacakan dulu. Perhatikan semuanya, anak-anak.
ide pokok dan kalimat pengembang. Apa yang kamu pahami tentang ide pokok? Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Anak-anak, inilah yang nama lain dari ide pokok itu. Jadi samanya itu nanti pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Itu adalah bahasa lain dari ide pokok. Nah, anak-anakku sekalian, ide pokok paragraf adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Sebuah ide pokok dikembangkan menjadi kalimat yang lebih rinci, disebut ide pendukung atau ide penjelas. Ide pokok paragraf menunjukkan inti dari penjelasan dalam sebuah paragraf. Fungsi ide pokok sebagai pokok, patokan atau dasar acuan suatu paragraf. Cara-cara menentukan ide pokok sebagai berikut. A. Mengambil kalimat utama. Ide pokok bisa diambil langsung dari kalimat utama. Kalimat utama adalah yang mengandung gagasan utama atau ide pokok. Jadi kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok. Saya ulangi, jadi kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu kalimat utama. Ingat itu anak-anak. Saya ulangi, jadi kalimat utama bisa jadi suatu ide pokok, tetapi ide pokok belum tentu kalimat utama. Oke, lihat semuanya, perhatikan, dengarkan. B atau yang kedua, tadi satu, cara menentukan ide pokok ini ya. Cara menentukan ide pokok, A tadi atau satu, mengambil kalimat utama. Sudah saya bacakan. Yang kedua atau B, membalik kalimat utama, menyimpulkan kalimat utama. Ide pokok dapat diambil dari kalimat utama, kemudian menyimpulkannya menjadi ide pokok, atau bisa juga dengan cara membalik kata-katanya. C atau yang ketiga, ini cara menentukannya, menentukan ide pokok. Menyimpulkan isi paragraf. Apa yang ketiga anak-anak? Atau C? Baik, menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika kita tidak bisa menyimpulkan dari kalimat utama. Kemudian apa yang dimaksud dengan kalimat pengembang? Dengarkan anakku. Kalimat pengembang, paragraf yang baik adalah paragraf yang terdiri dari satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat utama dalam mengembangkan paragraf. Ayo dengarkan contoh berikut ini. Perhatikan, lihat bukumu halaman 5 LKS-mu itu. Ayo perhatikan contoh berikut. Kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota besar. Kemacetan biasanya terjadi di tempat-tempat ramai, seperti sekitar pasar dan terminal. Kemacetan terjadi pada saat orang-orang secara bersamaan bepergian, misalnya saat berangkat sekolah, bekerja, atau liburan. Itu ada satu paragraf anak-anakku.
Ya, paragraf yang kedua, kemacetan lalu lintas sangat menyusahkan orang bepergian. Mereka merasa lelah dan stres karena harus terjebak kemacetan. Orang pun dapat terlambat masuk sekolah atau kerja. Nah, anak-anak, dengarkan Bapak akan menjelaskan bahwa tadi kita sudah mendengar, yakni tentang paragraf. Ya, dengarkan tentang apa tadi anak-anak? Ya, jadi paragraf itu merupakan pokok pikiran. Ya, paragraf itu adalah satu alinea yang terdiri dari beberapa kalimat yang di dalamnya tadi Bapak maksud terdapat pokok pikiran. Jadi anak-anak, tadi saya baca 2 paragraf yang mana kedua paragraf tersebut terdiri dari masing-masing 3 kalimat. Paragraf 1 tadi, kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota besar, titik, 1 kalimat. Kedua, kemacetan biasanya terjadi di tempat-tempat yang ramai seperti sekitar pasar dan terminal, titik, 2 kalimat. Kalimat ketiga, kemacetan terjadi pada saat orang-orang secara bersamaan bepergian, misalnya saat berangkat sekolah, bekerja, atau liburan. Jadi anak-anakku sekalian, bahwa walaupun satu paragraf terdiri dari 3 kalimat seperti yang Bapak bacakan paragraf tadi, itu hanya satu ide pokoknya. Berapa ide pokoknya anak-anak? Nah, jadi anak-anakku, satu paragraf itu bisa 4 atau 5 kalimat, bahkan 7 kalimat. Ingat, setiap paragraf, kalau dia paragraf yang baik, dia hanya mempunyai satu ide pokok. Ya anak-anak. Jadi Pak, kalimat yang lain itu disebut apa? Nah, ini dia. Kalimat yang lain adalah kalimat pengembang. Apa namanya, Nak? Ya, jadi kalimat pengembang itu yang mengembangkan ide pokok. Jadi anak-anakku sekalian, tadi sudah bacakan satu paragraf. Nah, apa ide pokoknya paragraf tadi? Ialah kemacetan lalu lintas sering terjadi di kota besar. Nah, itu dia anak-anak. Ide pokoknya berada di awal paragraf. Nah, di sini Bapak jelaskan tentang ide pokok tadi yang sudah Bapak bacakan. Kalian sudah mendengarkannya, perhatikan ke depan. Ide pokok paragraf adalah ide yang mendasari sebuah paragraf. Anak-anakku, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide yang mendasari sebuah paragraf. Ya. Jadi ide pokok itu sebagai gagasan utama yang mendasari sebuah paragraf tersebut. Jadi tadi sudah Bapak terangkan, kalau ada pun satu paragraf, baik itu 5 kalimat, 2 kalimat, itu ide pokoknya hanya 1 kalimat. Nah, yang lain disebut kalimat pengembang. Nah, jadi ada 3 anak-anak. Ada berapa tadi Bapak katakan? 3. Ada 3 jenis dari paragraf itu yang akan kita bahas. Ini dia jenis paragraf berdasarkan atau menurut letak gagasan utamanya. Ini ya, jenis paragraf
menurut letak gagasan utamanya ada 3. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Apa yang pertama, Nana? Paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ini adalah yang letak gagasan pokok atau kalimat utamanya berada di awal. Ya, kalau gagasan pokok atau gagasan utamanya terdapat di awal paragraf, maka yang demikian itu disebutlah namanya paragraf deduktif. Semua kalau kalimat utamanya atau gagasan pokoknya berada di awal paragraf disebut paragraf apa, anak-anak? Semua paragraf deduktif, semua ya. Paragraf deduktif. Jadi paragraf deduktif itu adalah paragraf yang ide pokoknya terdapat atau berada di awal paragraf. Nah, yang kedua, jenis paragraf kedua menurut letak gagasan utamanya adalah paragraf induktif. Sebut apa yang kedua, anak-anak? Baik, terima kasih. Paragraf induktif itu adalah paragraf yang gagasan pokok atau kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Jadi anak-anakku sekalian, ada gagasan pokok atau gagasan utama dari sebuah paragraf yang terdapat di akhir paragraf, itu namanya paragraf induktif. Baik anak-anakku, paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya terdapat di akhir atau pada akhir paragraf. Nah, menurut letaknya gagasan utama yang ketiga adalah paragraf deduktif dan induktif. Ini disebut paragraf campuran. Nah, paragraf campuran itu anak-anak disebut paragraf deduktif induktif. Sebut semua. Apa tadi paragraf campuran, anak-anak? Paragraf deduktif induktif. Nah, ini maksudnya ada di awal paragraf itu gagasan utamanya, dan ada juga ditemukan di akhir paragraf. Nah, paragraf yang demikian itu namanya paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Jadi anak-anak, singkatnya bahwa jenis paragraf menurut letak gagasan utamanya ada 3. 1. Paragraf deduktif. 2. Paragraf induktif. 3. Paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Jadi anak-anakku sekalian, nah kalau kita mau menemukan ide pokok atau gagasan utama, kita harus mengerti langkah atau caranya. Nah, kita harus tahu ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok teks menjadi dasar dalam pengembangan paragraf atau teks. Untuk membuat sebuah paragraf atau teks berdasarkan ide pokok, berikut ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Ini anak-anakku, langkah untuk mengembangkan ide pokok. Tadi ide pokok sudah tahu kita dan jenisnya sudah Bapak terangkan. Nah, selanjutnya kita harus mengerti langkah yang berikut ini, yakni untuk mengembangkan ide pokok itu. Nah, inilah anak-anak yang perlu kalian ketahui untuk mengembangkan ide pokok. Yang pertama, lakukanlah ini: memahami topik dari paragraf teks yang akan dibuat. Jadi pahami dulu topiknya. Apa topiknya? Paragraf yang akan kau buat itu. Nah, dia sebuah paragraf dari kalimat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya harus terjalin hubungan
yang saling bertautan atau berkaitan antara kalimat 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Nah, kedua, memahami ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Kita pahami dulu apa ide pokok paragraf ini. Yang ketiga, mengembangkan kalimat utama. Tadi sudah ada kalimat utamanya, sudah kita pahami. Kembangkanlah kalimat utama atau ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Jadi sebuah paragraf terdiri dari ide pokok dan kalimat pengembang, anak-anak. Nah, yang keempat, menulis beberapa kalimat berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung ide pokok yang telah dibuat tadi. Jadi tuliskan beberapa kalimat yang berisi apa? Informasi tambahan. Nah, kemudian terakhir menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, berarti disatukanlah kalimat yang 1, 2, 3, 4 menjadi sebuah paragraf yang padu. Ya, padu itu berarti antara kalimat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu harus saling bertautan, berkaitan atau berhubungan, anak-anak, dan sejalan dia. Itu baru namanya padu. Nah, jadi anak-anak sekalian, Bapak akan bertanya. Paragraf induktif ialah paragraf yang gagasan pokok atau kalimat utamanya berada di mana? Di akhir atau di awal? Induktif. Itu salahnya. Nah. Berarti kalian kurang menyimak tadi. Yang berada di akhir. Jadi paragraf induktif itu adalah paragraf yang letak gagasan pokok atau kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, saya tanya lagi. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di mana? Ingat ya anak-anakku sekali lagi, lebih jelas ini. Kalimat berada di awal paragraf itu namanya paragraf deduktif di awal, paragraf induktif di akhir. Paragraf deduktif dan induktif itu ada di awal dan ada di akhir. Namanya paragraf campuran. Oke anak-anak. Jadi ada yang mau bertanya, silakan. Baik, karena tidak ada, supaya kita langsung melihat LKS kita untuk tugas-tugas kita, berhubung karena waktu kita sangat terbatas. Ya, lihatlah halaman 11. Nah, ini tugas untuk 1 minggu anak-anak. Kamu kerjakan di rumah. Dan tidak usah ditulis soalnya. Langsung dikerjakan pada buku LKS-mu. Ada kan di situ titik-titiknya untuk isian. Nah, untuk jawaban pilihan bergandamu boleh kau silang saja. Diapakan jawaban pilihan berganda, nah? Silang ya. Oke, lihat halaman 11, penilaian pembelajaran 1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Ada kan? Nomor 1 sampai 20. Lihat halaman 13, 1 sampai 20. Kalian hanya menyilang jawaban yang paling tepat. Sampai di sini anak-anak, mengerti? Baik, terima kasih. Lihat tugas yang kedua, halaman 13, karena ini 1 minggu ya. Oke. Isilah titik-titik pada soal-soal berikut dengan benar. Halaman 13, isian ya. Nomor 1 sampai 10. Hanya jawabannya, di situ juga jawabannya ya anak-anak.
Nah, kemudian kita lihat 3 Romawi. Halaman 14, lihat 14 nak. Halaman 14 itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Pada buku LKS itu juga, kau tidak usah menulis soalnya sudah ada, tidak usah memindahkan jawabannya ke buku tulis, karena di situ sudah ada ruang tempat untuk mengisi jawabannya. 1 sampai 10 itu juga hanya jawaban anak-anak. Terakhir, halaman 15. Tandailah anak-anakku sekalian, buat pakai pensil boleh. Itu karena itu kan bukumu. Pakai tinta merah boleh atau tinta hitam silakan. Tandai tugas tadi. Terakhir remedial halaman 15. Lihat halaman 15 anak-anakku remedial. Itu terakhir remedial di halaman 15. Semuanya hanya jawaban dan dijawab pada kolom yang tersedia di LKS-mu. Jadi tugasnya adalah dari halaman 11. Lihat halaman 11, pilihan berganda. Yang kedua halaman 13, isian sampai halaman 14. Dan 3 Romawi halaman 14. Itu hanya jawabannya semua pada LKS. Terakhir lihat remedial halaman 15. Nomor 1 sampai 10. Semua jawabannya dibuat pada LKS-mu yang sudah tersedia. Jadi anak-anak yang berada di rumah yang tidak bisa hadir ke sekolah mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas ini, itulah tugasmu yang akan Bapak kirim melalui video ini. Dan kita yang masih berada di ruang mengikuti PTMT ini, kita masih akan melanjutkan pelajaran kita. Jadi nanti bergilir untuk mengikuti PTMT setiap harinya. Jadi untuk saat ini anak-anakku, kerjakanlah tugas-tugas tadi di dalam buku LKS-mu. Sekian dan terima kasih. Kita akan lanjut pembelajaran untuk yang mengikuti PTMT.